السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Ikhwan dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan berbagai macam karunia dan nikmat kepada kita semua, sehingga pada sore hari yang berbahagia ini kita dapat dipertemukan fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah tabaraka wa taala ini. Mudah-mudahan duduknya kita di sini ikhlas lillahi taala, sehingga Allah bisa ganjar dengan pahala yang sangat besar dan sangat banyak berlipat ganda. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajahah, kita dapat bertatap muka di masjid ini. Pertama kali ana mengisi di tempat ini, alhamdulillah. Allah Azza Jalla berikan pertemuan di tempat terbaik di atas muka bumi ini bagi kita semua, itu di masjidnya Allah. Mungkin dari antum ada yang pernah melihat ana, ada pula yang bingung, ini ngapain anak kecil duduk di depan, Masya Allah. Berani-beraninya anak kecil nasihatin orang tua, Masya Allah. Tapi insyaAllah ta'ala tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Di antara tanda-tanda orang yang terlepas dari kerugian dunia dan akhirat adalah orang yang saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Kemudian yang ana sampaikan insyaallah ta'ala bukan sebuah pandangan pribadi, bukan sebuah statement pribadi ataupun perkataan manusia, bukan. Tapi insyaallah taala ana sampaikan adalah qala Allah wa qala Rasul. Firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika seorang muslim dan muslimah mendengar firman Allah dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban bagi dirinya untuk sami'na wa ata'na, untuk mengatakan kami dengar dan kami taati ya Allah dan juga ya Rasulullah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia dari masjid ini yang telah mempersiapkan berbagai macam acara pada hari ini yang alhamdulillah telah terselenggara. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla membalas pahala dengan pahala yang berlipat ganda. Kemudian yang kedua, jangan antum menganggap semua bahwa ketika ana duduk di depan sini kemudian mungkin ana lebih alim daripada antum. Tidak ya kan, tidak.
Tapi sekali lagi kita katakan, di antara tanda orang yang terlepas dari kerugian dunia akhirat adalah orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Anggaplah ana seperti seekor burung hudhud yang memberitahukan kepada Nabi siapa? Sulaiman. Gak ada apa-apanya kedudukan burung hudhud dibandingkan Nabi Sulaiman. Tapi ternyata hudhud memberikan berita yang benar, berita yang sangat penting kepada Nabi Sulaiman. Padahal derajatnya jauh antara Nabi Sulaiman dan burung hudhud. Apa itu diantaranya? Kebenaran dari siapapun kita harus ambil, ikhwan. Ingat, kebenaran, al-haq. Bukan kita menuntut kepada siapapun ilmu, tidak. Tapi al-haq, ketika kita melihat, mendapatkan kebenaran walaupun dari siapapun, ini perkataan benar, maka wajib kita ambil kebenaran tersebut. Apalagi yang datangnya dari qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khana fi din, azakumullah. Pada sore hari ini insyaallah taala kita akan membahas satu tema yang sangat penting. Satu tema yang ketika seorang muslim dan muslimah tidak jeli memikirkan tema ini, mungkin dirinya akan menganggap biasa saja gitu. Masih teringat di benak kita, di pikiran kita, di ingatan kita tentang kenikmatan ketika kita melaksanakan amal ibadah dalam bulan Ramadan. Bahkan mungkin masih terasa dari badan kita melaksanakan amal ketaatan dalam bulan Ramadan. Masih terasa mungkin bagi diri kita. Tapi bulan yang penuh rahmat itu, bulan yang penuh maghfirah itu, bulan di mana Allah Azza wa Jalla bukakan pintu surga, tutup pintu neraka, dipersulit langkah syaitan menggoda Bani Adam di dalamnya, telah lewat, telah berlalu di belakang kita. Pertanyaan besar bagi diri kita semua, ikhwan, apakah setelah selesainya Ramadan maka berakhir pura amal ketaatan kepada Allah? Apakah setelah selesainya Ramadan berakhir pula tujuan utama kita dihidupkan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah? Apakah setelah selesainya Ramadan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan stempel cap bagi diri kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepadanya? Apakah setelah selesainya Ramadan Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita? Apakah setelah selesainya Ramadan Allah tabaraka wa ta'ala akan menerima seluruh amal ibadah kita yang telah kita kerjakan dalam bulan Ramadan? Apakah setelah selesainya Ramadan kita tidak mau meneruskan perjuangan mengejar surganya Allah tabaraka wa ta'ala? Dan pertanyaan-pertanyaan yang banyak yang harus kita sampaikan, yang harus kita renungi baik-baik, ikhwan. Karena itu ana berikan judul atau tema bahasan pada sore hari ini adalah apa? Meneruskan perjuangan. Meneruskan perjuangan. Sebagaimana kita tahu tadi kita sampaikan, bulan Ramadan telah lewat di belakang kita. Tapi bukan berarti amal ketaatan, amal ibadah pula juga telah lewat, selesai. Ketika terakhirnya Ramadan, berakhir pula amal ibadah seseorang, bukan, tidak. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat ke-99. Surah Al-Hijr urutan keberapa dalam Al-Quran? Hah? Berapa? Zus. Anda dengar S-nya aja, Masya Allah tuh. Berapa? 15. Barakallahu fiik. Urutan ke-15 ayat ke-99. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu, sembahlah Allah tabaraka wa ta'ala, sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan kepada dirimu, sampai datang ajal kematian kepada dirimu. Allah Azza wa Jalla dengan tegas dalam ayat ini mengatakan bahwa kita menyembah Allah, kita beribadah kepada Allah, kita mentauhidkan Allah sampai Allah Azza wa Jalla cabut nyawa kita, baru selesai tugas kita di dunia, ikhwan. Karena Allah tabaraka wa ta'ala berikan tugas yang sangat mulia kepada kita, ikhwan. Yang amanah ini ditawarkan kepada 3 makhluk Allah, yang 3 makhluk Allah ini luar biasa. Tidak ada apa-apanya manusia dibandingkan 3 makhluk Allah ini.
Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, surah ke-33, Al-Ahzab ayat ke-72. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kata Allah, kami menawarkan amanah ini, amanah apa? Amanatud din, amanah agama, kepada langit, bumi dan juga gunung. Perhatikan ikhwan, 3 makhluk Allah yang sangat luar biasa, yang manusia nggak ada apa-apanya dibandingkan 3 makhluk Allah ini. Apa kata Allah? Fa'abayna an yahmilnaha, maka mereka semua enggan memikul amanah yang Allah berikan kepada mereka. Wa ashfaqna minha, dan mereka khawatir, mereka takut tidak bisa memikul amanah yang Allah berikan kepada mereka. Wa hamalahal insan, kemudian amanah tersebut diberikan kepada siapa? Kita nih, al-insan, manusia. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia sangatlah zalim dan sangatlah bodoh. Allahu akbar. Bagaimana tidak zalim, bagaimana tidak bodoh? Amanah yang Allah tawarkan kepada 3 makhluk Allah yang sangat luar biasa, mereka semua menolak karena mereka tahu ikhwan, amanah ini berat. Karena mereka tahu ikhwan, amanah ini akan mas'ul nanti di hari kiamat, akan ada pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat, bukan sekedar amanah yang tidak ada pertanggungjawabannya, tidak. Amanatud din, amanah agama. Amanah tersebut tidak lain tidak bukan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah kepadaku. Para ulama tafsir mengatakan ai liwahidun, untuk mentauhidkanku kata Allah, menjauhkan segala macam kesyirikan, beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Amanah ini ikhwan, amanah yang berat. Ketika seseorang masuk ke dalam bulan Ramadan, maka biasanya manusia atau kaum muslimin terbagi-bagi manusia tuh. Kaum muslimin terbagi-bagi ketika bulan Ramadan. Ada yang memang tidak menghiraukan, nggak ada sama sekali pengaruhnya ketika bulan Ramadan dan bulan lainnya ada. Ada yang ketika bulan Ramadan, masya Allah, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, memperbanyak amal saleh, amal ibadah. Tapi hanya bulan Ramadan saja. Ketika selesai Ramadan, selamat tinggal juga ibadahnya. Ada pula orang-orang yang ketika masuk Ramadan, dia benar-benar memanfaatkan Ramadan tersebut untuk mencari maghfirah, ampunan Allah. Benar-benar dia menangis, ingin mendapatkan rahmat Allah, ingin mendapatkan surga Allah pada bulan Ramadan. Dan setelah selesainya Ramadan, hatinya bersedih, bahkan air matanya berlinang, bercucuran, dan dia tetap meneruskan perjuangan setelah Ramadan. Karena dirinya tahu Allah Azza wa Jalla berikan amanah kepada dirinya bukan hanya bulan Ramadan, tapi di setiap saat, kapanpun, dimanapun dirinya berada. Karena itu para ulama memberikan beberapa nasihat. Ini akan kita bahas ikhwan. Beberapa nasihat setelah Ramadan, setelah selesainya Ramadan, yang wajib benar-benar kita renungi dan kita amalkan setelah Ramadan ini. Apa saja itu? Paling tidak ada 3 nasihat yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama, nasihat pertama. Nasihat pertama, ketika seseorang setelah lepas dari bulan Ramadan adalah seringlah berdoa kepada Allah. Seringlah berdoa kepada Allah. Seringlah berdoa kepada Allah agar Allah terima seluruh amal ibadah kita dalam bulan Ramadan. Seringlah berdoa kepada Allah agar Allah terima atau agar Allah menerima seluruh amal ibadah kita yang telah kita kerjakan dalam bulan Ramadan. Ini nasihat yang pertama yang para ulama berikan. Seringlah berdoa kepada Allah agar Allah menerima seluruh amal ibadah kita yang telah kita kerjakan dalam bulan Ramadan. Al-Imam Al-Mu'alla bin Al-Fadl mengatakan, yang perkataan ini dinukil oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif.
Al-Imam Mu'alla bin Fadl mengatakan, kanu yad'una Allah azza wa jalla an yuballighahum Ramadan 6 ashhur qabla an ya'tiya Ramadan. Mereka, para ulama terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, berdoa kepada Allah agar umur mereka disampaikan ke dalam bulan Ramadan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan sudah doa, ya Allah, sampaikan umurku ke dalam bulan Ramadan. Thumma, kemudian yad'una Allah azza wa jalla 6 ashhur an yataqabbala minhum. Kemudian berdoa kepada Allah 6 bulan setelah Ramadan agar Allah tabaraka wa taala menerima seluruh amal ibadah mereka yang mereka kerjakan dalam bulan Ramadan. 6 bulan ikhwan setelah Ramadan. Saya mau tanya sama antum, sekarang tanggal berapa Syawal? 30 Juli. Syawal Hijriah. Ada khilaf nih masyaallah kelihatannya. Tanggal 25 Syawal, 25 26. 25. Adakah dari antum sekalian yang dari tanggal 1 Syawal sampai tanggal 25 Syawal ini setiap hari berdoa kepada Allah, ya Allah, terima amal ibadahku yang telah aku kerjakan dalam bulan Ramadan kemarin, ya Allah? Ada? Anak kasih hadiah nih insyaallah. Ada, Masya Allah. Yang belakang ada tuh, kalah ikhwannya insyaallah nih. Kita husnudzan saja bilang ada berarti Masya Allah. Tapi jarang biasanya ya. Makanya cuma satu yang jawab ada tuh dari sekian banyak. Kenapa? Karena biasanya seseorang ketika sudah selesai beramal soleh, sudah selesai itu. Udah Allah terima kok. Padahal penerimaan atau penolakan amal soleh adalah umurun ghaibiyah, kata para ulama. Adalah perkara gaib yang kita nggak tahu. Kita tidak tahu apakah amal soleh yang telah kita kerjakan Allah terima atau ternyata Allah tolak. Kita tidak tahu secara pasti, ikhwan. Nggak tahu kita secara pasti. Walaupun ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Orang-orang yang Allah terima amal solehnya ada. Nanti kita akan sebutkan paling tidak 1 atau 2. Karena ini nyambung dengan tema kita. Tapi kita tahu secara pasti atau tidak, kita nggak tahu. Apakah amal soleh yang aku kerjakan ini ternyata Allah terima atau Allah tolak? Kita nggak tahu secara pasti, ikhwan. Tidak tahu. Karena itu para ulama terdahulu, bayangkan ikhwan, 6 bulan setelah Ramadan doa sama Allah khusus nih, ya Allah terima amal ibadahku yang aku kerjakan dalam bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan doa sama Allah, ya Allah masukkan diriku ke dalam bulan Ramadan. Berarti setiap tahunnya mikirnya apa itu? Ramadan. Allahu Akbar. Subhanallahil azim. Lihat bagaimana rasa takut mereka ya. Lihat bagaimana khasyatullah mereka, rasa takut mereka kepada Allah tabaraka wa taala. Beda sama diri kita yang selalu berharap. Biasanya kita lebih besar apa? Harapnya daripada rasa takutnya. Karena itu para ulama mengatakan arkanul ibadati thalathah. Rukun dalam beribadah ada 3. Rukun dalam beribadah ada 3. Apa saja itu? Antum pernah ibadah? Pernah ibadah, Mas? Bu? Rukun dalam ibadah nih, setiap ibadah harus kita hadirkan rukun ini nih. Kalau enggak bermakna ibadah kita, enggak bernilai ibadah kita. Apa saja itu? Ikhlas. Kata para ulama, Pak, rukun ibadah ini katair, seperti burung. Seperti apa? Burung. Ra'suha, kepala dari burung itu al-mahabbah, rasa cinta. Ini rukun ibadah yang pertama. Rukun ibadah yang pertama apa? Al-mahabbah, cinta, rasa cinta. Rukun ibadah yang kedua dan yang ketiga kal janahain, kata para ulama, seperti 2 sayap burung yang harus seimbang. Salah satunya saja lebih berat, maka gak akan mungkin bisa terbang dengan benar burung tersebut. Apa saja itu? Al-khawf war-raja, rasa takut dan rasa harap. Rasa takut dan rasa harap. Saya ulang,
Arkanul ibadati thalatha, kata para ulama. Rukun dalam beribadah ada 3. Yang kata para ulama memberikan permisalan seperti burung. Satu saja hilang, gak mungkin burung itu bisa terbang dengan benar. Ra'suha, kepala dari burung itu maksudnya al-mahabbah, rasa cinta. Kita beribadah kepada Allah harus didasari atas dasar cinta kepada Allah, bukan atas dasar terpaksa, bukan atas dasar disuruh orang. Tidak. Kita tahu nikmat yang Allah turunkan kepada kita tidak sebanding banyaknya daripada amal ibadah yang kita persembahkan kepada Allah, ikhwan. Nggak ada apa-apanya amal ibadah yang kita persembahkan kepada Allah dibandingkan dengan nikmat yang Allah turunkan kepada diri kita. Karena itu diantara kita harus timbulkan rasa cinta. Ini ibadah nih. Ibadah kepada Allah ini diantara bentuk rasa syukurku kepada Allah, dia bentuk diantara bentuk rasa cintaku kepada Allah tabaraka wa taala. Makanya dia harus landasi ibadahnya atas dasar cinta kepada Allah. Dan yang kedua, yang ketiga harus seimbang tadi itu, al-khauf war-raja, rasa takut dan rasa harap. Apa maksudnya? Al-khauf di situ rasa takut akan neraka Allah, takut akan siksa Allah, takut akan azab Allah, takut amal solehnya ditolak oleh Allah. Itu al-khauf. Dan yang ketiga ar-raja, rasa harap. Berharap apa? Berharap akan karunia Allah, berharap akan rahmat Allah, berharap akan surga Allah, berharap amal salehnya diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Karena itu ikhwan fillah Allah, ini dua ini harus seimbang nih. Enggak boleh seseorang rasa takutnya lebih dominan terus, jadi takut terus kerjanya. Nah, ini enggak benar. Akhirnya enggak ibadah-ibadah orang itu tuh, rasa takut terus. Atau rajanya lebih besar. Ini kebanyakan manusia ini nih, rajanya lebih besar. Allah Ghafur Rahim kok senjata kita tuh. Allah Maha Pengampun kok. Benar, Allah Maha Pengampun, Allah Ghafur Rahim. Tapi ingat, di antara sifat Allah, Allahu Syadidul Iqab. Azab Allah itu sangat dahsyat, sangat pedih. Karena itu kita harus seimbang dari itu tuh. Ketika kita beribadah harus kita hadirkan 3 ini nih. Rasa cinta kepada Allah, rasa takut amal saleh kita ditolak oleh Allah, takut akan neraka Allah, takut akan azab Allah, dan berharap amal kita diterima, berharap akan surga Allah, berharap mendapatkan rahmat Allah. Satu saja hilang, maka tidak bermakna ibadah kita, ikhwan. Maka lihat diri kita masing-masing, ikhwan. Jangan-jangan ibadah yang telah kita kerjakan hampa, kosong, karena ternyata kita tidak memahami akan rukun ibadah itu sendiri. Karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda berkata, kunu liqabulil amali ashadd ihtimaman minkum bil amal. Jadilah kalian, Ali bin Abi Thalib mengatakan luar biasa perkataannya, ikhwan. Kunu liqabulil amali ashadd ihtimaman minkum bil amal. Jadilah kalian orang-orang yang memikirkan tentang penerimaan amal saleh harus lebih besar ketimbang amal saleh itu sendiri. Saya ulang, perhatikan dulu ini. Kunu liqabulil amal, jadilah kalian nih orang-orang yang memikirkan tentang penerimaan amal saleh nih. Amal salehku diterima atau ditolak nih. Ini pikiran kita harus lebih besar, harus lebih fokus ketimbang beramal saleh itu sendiri. Kok begitu? Kenapa? Alam tasma' qaulillahi ta'ala. Ali bin Abi Thalib melanjutkan perkataannya, apakah kalian tidak mendengar firman Allah tabaraka wa taala yang mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bertakwa yang amal solehnya akan Allah terima. Pertanyaannya sekarang, apakah Allah tabaraka wa taala telah golongkan diri kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepadanya, yang dengan itu Allah akan terima amal soleh kita semua? Atau ternyata Allah Azza wa Jalla jauhkan dari sifat ketakwaan bagi diri kita tuh, yang dengan itu Allah akan tolak amal saleh yang telah kita kerjakan. Ya Allah karim. Ini yang menjadikan para ulama menangis, ikhwan. Para ulama bersedih, takut luar biasa, karena dirinya nggak tahu apakah dalam pandangan Allah dirinya termasuk orang yang saleh, orang yang bertakwa atau tidak. Bukan dalam pandangan manusia ya, karena manusia biasanya hanya bisa melihat zahirnya, tidak bisa melihat hati. Allah tabaraka wa taala dapat melihat hati seseorang, dapat melihat hati seseorang bukan hanya zahirnya.
Ketika seseorang Allah terima satu sujudnya, Allah terima satu rukuknya, Allah terima satu salatnya, satu sedekahnya, satu i'tikafnya, satu baca Qur'annya, berarti Allah golongkan dirinya termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Dan tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa di mana? Surganya Allah. Lihat bagaimana pemahaman mereka ya. Pemahaman yang luar biasa gitu. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala terima nih puasa seseorang, salat malam seseorang, baca Quran seseorang dan lain sebagainya, berarti Allah golongkan orang ini termasuk golongan orang-orang bertakwa. Dan janji Allah ketika Allah berikan orang-orang yang bertakwa, janji Allah tidak lain tidak bukan surganya Allah tempat kembalinya. Apakah kita termasuk golongan orang di situ, ikhwan? Karena itu Allah menggunakan kata-kata innama. Kalau kita sering temukan dalam Al-Quran Al-Karim ada kata-kata innama atau annama. Itu uslub lil ikhtisas, gaya bahasa dalam bahasa Arab untuk mengkhususkan sesuatu. Jadi artinya harus ada kata-kata hanyalah. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Selain orang yang bertakwa nggak masuk berarti dalam ayat ini. Yang amal solehnya akan Allah terima. Allahu Akbar. Makanya para ulama memberikan nasihat yang pertama yang azimah luar biasa ya, yang sangat berarti bagi diri kita ketika kita mau merenungi baik-baik. Seringlah berdoa kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah terima seluruh amal ibadah kita yang telah kita kerjakan dalam bulan Ramadan. Karena kita tidak tahu apakah amal soleh yang kita kerjakan diterima atau ditolak oleh Allah. Karena itu adalah hak prerogatif Allah tabaraka wa taala. Abdullah bin Umar sampai mengatakan, kalau aku tahu satu sujudku Allah terima, itu lebih aku cintai daripada matahari ketika terbit pagi harinya. Allahu Akbar. Subhanallah. Tapi sekali lagi, manusia biasanya rajaknya lebih besar. Ketika dia selesai beramal saleh, udah Allah terima kok. Ini bedanya orang saleh sama orang yang tidak Allah berikan ketakwaan kepada dirinya, ikhwan. Tambah soleh seseorang, tambah bertakwa seseorang, otomatis pasti Allah tanamkan tambah takut kepada Allah. Otomatis ya ikhwan. Lihat bagaimana 10 sahabat Nabi yang dijamin surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, terus. Apakah ada dari 10 sahabat Nabi dalam satu hadis ya? Apakah ada dari 10 sahabat ini yang ketika dikatakan Rasulullah, risan Rasulullah nih, Abu Bakar fil jannah, kemudian merasa pongah, ujub, bangga? Yang ada tambah apa? Tambah takut kepada Allah. Lihat bagaimana perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda dalam kitab Hilyatul Auliya. Ketika Allah takdirkan, Abu Bakar berkatanya nih ikhwan, ketika Allah takdirkan sebelah kakiku bisa memasuki surganya Allah, aku belum tahu apakah sebelah kakiku ini bisa masuk ke surganya Allah atau ternyata Allah tarik diriku dan Allah campakkan ke dalam nerakanya. Abu Bakar fil jannah pada kata Rasulullah. Gimana dengan kita ya ikhwan? Yang gak ada orang tuh, gak ada orang yang bisa mengatakan oh ente jannah nih insyaallah nih. Kalau ada orang yang bisa mengatakan nih masya Allah, misalnya antum nih, kata Rasulullah mengatakan oh fulan nih fil jannah nih, kira-kira apa yang antum lakukan tuh? Oh anak punya kunci surga nih, sini. Itu bukan ciri khas orang yang bertakwa ya ikhwan. Ciri khas orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang saleh, tambah bertakwa dirinya, tambah takut kepada Allah. Itu pasti tidak mungkin tidak. Makanya kalau diri kita tidak punya rasa takut kepada Allah, pertanyaan besar ya ikhwan, apakah diri kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa dalam pandangan Allah atau tidak? Karena itu Allah mensifati orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa. Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun surah 23 ayat ke-60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, maksudnya orang-orang yang beramal saleh. Wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka takut. Annahum ila rabbihim raji'un, karena sesungguhnya mereka pasti akan kembali kepada Rabb mereka. Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Ya Rasulullah, ahumul ladzina yusriqun wa yaznun wa yashrabun al-khamr? Apakah mereka dalam ayat ini nih orang-orang yang mencuri, orang-orang yang berzina
orang-orang yang minum khamr ya Rasulullah. Kenapa Aisyah bertanya seperti ini? Ayat ini mengatakan, perhatikan ikhwan, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, orang-orang yang beramal soleh apa yang telah mereka amal solehkan, dan hati mereka takut. Fitrah manusia ketika berbuat maksiat, yang fitrahnya masih lurus nih, belum melenceng, ketika dia berbuat maksiat, berbuat durhaka kepada Allah, hatinya tenang atau takut? Hatinya tenang atau takut? Takut ya. Dan fitrah manusia ketika berbuat amal soleh, hatinya tenang tidak? Tenang. Makanya Aisyah bertanya nih, apakah ayat ini maksudnya Rasulullah orang yang mencuri, orang yang berzina, orang yang minum khamar, maksudnya orang maksiat? Karena ketika mereka beramal, memberikan apa yang telah mereka berikan, hati mereka kok takut? Apa kata Rasulullah? La ya bintas Siddiq. Bukan seperti itu wahai anak Abu Bakar As-Siddiq pemahamannya. Walakinnahumul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun. Akan tetapi mereka adalah orang yang salat, orang yang puasa, orang yang sedekah. Ujungnya apa? Wa yakhafuna alla yataqabbala minhum. Dan mereka takut amal saleh yang mereka kerjakan ditolak, tidak diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi ayat ini di antara ciri khas orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang saleh, adalah ketika dia berbuat amal saleh harus ada rasa takut amal salehnya ditolak oleh Allah. Bukan merasa aman. Oh, sudah Allah pasti terima kok. Tidak, bukan ikhwan. Lihat diri kita masing-masing. Apakah diri kita telah mempunyai seperti ini nih, perasaan seperti ini ketika beramal saleh? Benar, amal saleh akan memberikan ketenangan, akan memberikan kedamaian dalam hati. Tapi bukan cuma itu, dia harus hadirkan juga tuh, apakah amal salehku diterima atau ditolak oleh Allah ini. Sehingga dengan perasaan takut tersebut yang melecut dirinya, yang memecut dirinya untuk terus beramal saleh, meningkatkan kualitas amal saleh. Jadi perkataan Ali bin Abi Thalib tadi bisa kita simpulkan, jadilah kalian orang-orang yang memikirkan tentang kualitas amal soleh ketimbang kuantitasnya. Karena orang yang sholat banyak pak, orang yang puasa banyak bu, orang yang haji setiap tahun, umrah, sedekah, zakat banyak, masya Allah. Tapi Allah katakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bertakwa yang amal solehnya akan diterima oleh Allah. Allahu akbar. Dan kita tidak tahu secara pasti apakah diri kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa atau tidak. Kita harus hadirkan ini, ikhwan. Bukan merasa cukup, bahkan yang lebih parah ujub. Ketika selesai beramal soleh, ada timbul ujub, ada timbul perasaan bangga diri. Apalagi melihat orang-orang yang bermaksiat. Oh, yang ahlul maksiat nih. La ilaha illallah. Hati-hati, ikhwan. Bagaimana syaitan, iblis masuknya ke dalam hati seseorang itu sangat lihai gitu. Padahal pada hakikatnya, kalau bukan Allah berikan kemudahan bagi diri kita, berikan hidayah, taufik untuk beramal soleh, nggak bisa kita beramal soleh, ikhwan. Kalau semata-mata bagi diri kita saja tanpa bantuan Allah, nggak mungkin kita bisa duduk di tempat ini. Tidak mungkin. Karena itu mintalah terus hidayah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bersyukur akan hidayah yang telah Allah berikan kepada diri kita, dan lanjutkan perjuangan kita. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala pernah menangis hampir 10 menit lamanya dengan tangisan yang terisak-isak ketika beliau menafsirkan satu ayat dalam kitab Allah, dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat ke-127. Surah Al-Baqarah, surat kedua, ayat ke-127. Ayatnya pendek nih ikhwan, pendek. Dan mungkin kalau kita baca sekilas kita nggak paham gitu. Itu hebatnya ulama, ikhwan. Ketika mereka baca baik Al-Quran ataupun Al-Hadis, mereka faham apa yang mereka baca. Jadi benar-benar yata'athar fil qalbi, benar-benar berpengaruh bagi hati mereka. Ketika Syekh bin Baz menafsirkan ayat ini, beliau menangis hampir 10 menit lamanya sampai terisak-isak tangis beliau. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan untuk mendirikan dasar-dasar Ka'bah, maksudnya membangun Ka'bah. Seraya mereka berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pendek ayatnya ya. Insyaallah kita hafal doa ini nih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Biasanya itu yang kita doa ya. Tapi jarang kita renungi ayat ini nih ikhwan. Syekh Bibas mengatakan ta'ammalu ya ikhwan. Coba perhatikan ayat ini baik-baik wahai saudaraku. Dalam ayat ini ada 4 kekhususan yang Allah berikan. Yang pertama, amrun khas, perintah khusus. Perintahnya khusus langsung dari Allah. Perintah yang khusus langsung dari Allah. Yang kedua, wa amalun khas, dan amal perbuatannya khusus. Ngapain? Membangun Ka'bah. Lihat, amal perbuatan gak sembarangan ini. Membangun Ka'bah al-Musyarrafah, amal perbuatannya khusus. Yang ketiga, ila abdin khas, kepada hamba Allah yang khusus. 2 manusia yang sangat luar biasa, yang kesolehannya tidak kita ragukan sama sekali, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Ibrahim Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Hanya 2 manusia, hanya 2 makhluk dalam jagat raya ini yang mendapatkan predikat Khalilur Rahman, Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalam. Begitu juga anaknya Nabi Ismail, kesolehannya jangan kita ragukan, luar biasa Masya Allah. Hamba yang khusus, beda sama kita. Yang keempat, fi makanin khas, di tempat yang khusus. Di mana Ka'bah? Cengkareng. Ada Ka'bah Cengkareng, Masya Allah. Di mana Ka'bah? Pondok Gede, Ka'bah-Ka'bahan kalau itu, Masya Allah. Di Makkah Al-Mukarramah. Di Makkah Al-Mukarramah, lihat 4 kekhususan. Amrun khas, perintah khusus langsung dari Allah. Wa amalun khas, dan amal perbuatannya khusus membangun Ka'bah. Ila abdin khas, kepada hamba Allah yang khusus, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang kesalehannya luar biasa, nggak ada apa-apanya kita dibandingkan mereka berdua. Fi makanin khas, di tempat yang khusus di Makkah Al-Mukarramah. Tapi mereka masih takut amal salehnya ditolak, sehingga mereka berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Setelah mereka selesai membangun Ka'bah, bagaimana dengan kita, kata Syekh? Yang perintah kita nggak ada yang khusus langsung dari Allah kepada diri kita. Tidak ada amal yang khusus seperti membangun Ka'bah. Kita juga bukan hamba Allah yang khusus seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita beribadah juga bukan tempat yang khusus seperti Makkah dan Madinah, bukan. Bukankah kita harus lebih takut lagi kepada Allah? Takut amal saleh kita ditolak oleh Allah, ya. Karena itu ikhwan fillah, azakumullah, nasihat yang pertama ini nasihat yang sangat luar biasa, karena sering seseorang lalaikan. Ketika selesai dari amal ibadah, sudah selesai gitu. Bukan itu. Tapi seringlah berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim. Ini nasihat pertama kata para ulama, ikhwan. Ketika seseorang selesai Ramadan, maka seringlah berdoa kepada Allah agar Allah terima amal ibadah mereka dalam bulan Ramadan. Dan bukan cuma bulan Ramadan, amal ibadah yang mereka kerjakan apapun itu, seringlah doa kepada Allah, terima amal ibadahku ini. Rutinkan, seringkan gitu. Ketika selesai dari amal ibadah, sirkan dalam lisan kita, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Karena kita tidak tahu secara pasti apakah amal saleh yang telah kita kerjakan pasti Allah terima atau ternyata Allah tolak. Itu bedanya amal soleh sama dosa, ikhwan. Benar memang hadis mengatakan amal soleh, ketika seorang berbuat amal soleh akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu kan. Beda sama dosa, ketika seorang berbuat dosa mendapatkan berapa? 1. Tapi ingat, dosa ini sifatnya pasti, sedangkan amal soleh belum tentu amal soleh tersebut diterima, karena ada syarat dan ketentuannya kalau amal soleh. Kalau tidak sesuai dengan syarat dan ketentuannya, jangan kaget ketika amal solehnya ditolak. Beribadah tapi tidak ikhlas, Allah nggak terima. Beribadah tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah nggak terima.
Beda sama dosa, ketika seorang berbuat dosa, pasti dia dapat dosa walaupun cuma satu. Tapi ingat, la tanzur ila sigharil khati'ah, walakin unzur ila 'idhami man 'asaita. Jangan kalian melihat dari kecilnya suatu dosa, tapi lihatlah kepada zat yang telah engkau durhakai, Allah tabaraka wa taala, yang semua nikmat dan karunia berasal darinya. Apakah pantas seorang hamba yang dhaif, yang lemah, manusia berbuat durhaka kepada Sang Khalik yang telah memberikan berbagai macam karunia dan nikmat kepada diri kita? Nasihat yang kedua, kata para ulama, nasihat yang kedua setelah selesai dari bulan Ramadan, dan ini nyambung dari yang pertama. Kalau kita tidak tahu secara pasti apakah amal saleh kita diterima atau ditolak, tapi ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Apakah amal saleh seseorang diterima atau ditolak? Ada beberapa lah. Tapi ini di antara tanda nih, bahkan ini tanda yang bisa dibilang paling bisa kita ukur. Apa itu? Inna min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara tanda diterimanya amal soleh seseorang adalah dia teruskan dengan amal soleh selanjutnya, amal soleh selanjutnya, dan amal soleh selanjutnya. Jadi nasihat yang kedua kata para ulama, istiqomahkanlah amal soleh yang telah kita kerjakan dalam bulan Ramadan. Istiqomahkanlah, konsistenkanlah, kontinukanlah, teruskanlah amal soleh yang telah kita kerjakan dalam bulan Ramadan kemarin. Ini nasihat yang kedua kata para ulama. Karena ini di antara tanda apakah amal soleh seseorang diterima atau ditolak. Ini di antara tandanya, ada beberapa. Ini di antara tandanya, bahkan tanda yang sangat bisa kita ukur gitu, sangat bisa kelihatan indikatornya, yaitu al-hasanatu ba'daha. Maka orang ini pasti meneruskan dengan amal soleh selanjutnya, dan selanjutnya. Mutiara-mutiara dalam bulan Ramadan sangatlah banyak, ikhwan. Yang mutiara tersebut telah kita ambil nih, telah kita peroleh mutiara tersebut. Sangat banyak mutiara tersebut, masya Allah, dalam bulan Ramadan. Apakah iya ketika kita sudah dapatkan mutiara tersebut, kemudian kita mau tebar lagi, serak lagi, buang lagi mutiara tersebut? Na'udzubillah. Sayang, ikhwan. Sangat banyak mutiara tersebut. Mutiara pertama dari bulan Ramadan tidak lain tidak bukan adalah puasa itu sendiri. Puasa. Ketika sebulan full kita berpuasa, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan karunia dari Allah, mengharapkan surga Allah dengan iman dan ihtisab. Apakah iya setelah selesai Ramadan nih nggak pernah puasa sunnah sama sekali, ketemu puasa lagi nanti pas Ramadan lagi? Padahal Rasulullah SAW memberikan sunnah kepada diri kita, menyunahkan kepada diri kita ada sekitar 6 puasa sunnah paling tidak. Yang pertama puasa Syawal. Rasulullah SAW bersabda apa? Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala 1 tahun full berpuasa. Allahu Akbar. Kita puasa 1 tahun full nggak mudah, ikhwan. Nggak mudah. Ketika 1 bulan plus 6 hari, sama akan kita dapatkan 1 tahun full berpuasa pahalanya, masya Allah. Puasa yang kedua nanti ini bulan Dzulhijjah, puasa Arafah. Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa di hari Arafah menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. 1 hari doang loh. Tapi karena dosa dan pahala sifatnya gaib, gak kelihatan. Nah, di situ iman seseorang diuji, ikhwan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian mana yang paling baik amal kalian. Itu bedanya sama dunia. Kalau misalnya walillahi matsalul a'la, telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalau misalnya atasan antum ngomong, barang siapa yang masuk besok, padahal besok hari Sabtu nih. Barang siapa yang masuk besok hari, 1 tahun sebelumnya saya akan hapuskan kesalahan-kesalahannya, 1 tahun ke depannya saya akan berikan bonus tiap bulannya. Kira-kira masuk nggak? Hujan geledek masuk tuh, ikhwan. Mau badai kayak mau hatta merangkak orang tersebut masuk tuh. Merangkak nih masuk, saya yakin. Betul ya? Kenapa?
Karena dia lihat secara pasti uang, fulus. Dia lihat secara pasti gitu. Pahala dan dosa kita nggak lihat, gaib. Ini beratnya, ini diantara bukti iman kepada yang gaib, ini beratnya nih ikhwan. Nggak kelihatan. Apakah amal kita benar kalau kepada yang gaib? Maka pasti amal kita yakin kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita yakin akan surganya Allah, kita yakin akan rahmatnya Allah, kita yakin sama pahalanya Allah, kita yakin sama hari akhir nanti kita pasti akan ditimbang di hadapan Allah, pasti. Tapi itu semua gaib, nggak kelihatan. Kita hanya tahu secara ilmu saja, ilmu yakin, ilmu keyakinan. Tapi kita tidak pandang seperti ainul yakin. Puasa ketiga, puasa Asyura. Tanggal 10 Muharram, dan yang lebih ahsan ketika di tanggal 9-nya berpuasa juga, Tasu'a, Asyura, 9 10 Muharram. Kata Rasulullah, "Shaumu yaumi Asyura yukaffiru sanatal madiyah." Puasa di hari Asyura akan menghapuskan 1 tahun dosa yang lalu. Yang keempat, puasa Senin Kemis. Yang kelima, puasa 3 hari di setiap bulan atau yang kita kenal dengan Ayyamul Bid, 13, 14, 15 Hijriah. Bulan Hijriah ya, bukan bulan Masehi. Kemudian puasa yang keenam, puasa Daud, sehari berpuasa dan sehari berbuka. 6 puasa sunnah. Apa iya sebulan full kita telah berpuasa, puasa wajib, masya Allah. Setelahnya kita nggak pernah berpuasa lagi, ketemu Ramadan tahun depan lagi tuh puasanya. Sayang. Seseorang yang sudah mau belajar bawa mobil nih, dia ngambil trainer yang paling bagus, dia datang ke sekolah yang pengemudi paling bagus, sampai sebulan dia bisa bawa mobil bagus, bawa mobil masya Allah. Tapi setelahnya nggak pernah bawa mobil lagi. Sayang kan? Ada manfaatnya? Ada. Manfaatnya tetap ada, tapi tidak maksimal kan? Sayang. Mutiara Ramadan yang kedua, salat malam, qiyamul lail. Tidak mengherankan seseorang ketika dalam bulan Ramadan bisa tarawih, bisa qiyamul lail 11 rakaat, 23 rakaat, bahkan jam 2 malam bisa ke masjid datang buat salat. Betul ya? Ramadan tuh. Tapi yang mengherankan adalah ketika tanggal 1 Syawal nih, seseorang nggak bisa sholat 1 rakaat witir sebelum tidurnya. Di sini sih nggak ada, di sini sih masya Allah semua. Di sini mungkin 11 rakaat semua. Di sana. Tidak mengherankan ya, ketika Ramadan 11 rakaat, 23 rakaat, masya Allah jam 2 malam bisa datang ke masjid, bisa menghilangkan rasa kantuknya. Nggak heran, karena syaitan dipersulit langkahnya oleh Allah ketika bulan Ramadan. Tapi yang heran nih, yang aneh bin ajaib, apa iya sih ketika selesai Ramadan kita capek-capek sebulan full taraweh, qiyamul lail, salat malam, setelah Ramadan nggak bisa cuma 1 rakaat sebelum tidur witir? Masa nggak bisa sih? Betul? Apa kata Abu Hurairah? Ausini khalili thalatha. Kekasihku, maksudnya Rasulullah SAW telah mewasiatkan kepada diriku 3 hal. Di antaranya shallul witir qabla an-naum, salat witir sebelum tidurnya. Karena 2 salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, baik beliau mukim di Madinah atau beliau safar keluar Madinah, salat witir dan qabliyah subuh. Karena itu Rasulullah SAW bersabda apa? Fa inna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah yang dawam, terus menerus istiqamah, walaupun itu sedikit. Jadi lebih dicintai seseorang yang misalnya tadi tuh sebelum tidur dia salat witir 1 rakaat terus, nggak pernah dia tinggalkan seumur hidup beliau, daripada ketika Ramadan masya Allah naik gunung tuh, tapi ketika selesai Ramadan turun gunung juga masya Allah. Makanya kata Rasulullah apa? Amal yang paling dicintai oleh Allah yang dawam walaupun sedikit. Apa hikmahnya? Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, seorang ulama di kota Madinah, sekarang masih hidup beliau, ayah dari Syekh Abdul Razak, mengatakan ketika beliau mensyarah Sunan Abi Dawud, apa hikmah? Kenapa kok amal yang dawam walaupun sedikit itu lebih dicintai daripada amal yang banyak tapi hanya musiman?
Apa hikmahnya? Kata beliau, yang pertama, ketika seseorang terus melanggengkan amal soleh, maka silatum billah, hubungannya dengan Allah nggak pernah putus. Silatum billah, hubungannya dengan Allah pasti nggak pernah putus, walaupun sedikit terus, tapi nggak pernah putus kan? Beda sama orang yang musiman, luar biasa naik gunung, tapi ketika turun gunung hilang, putus tuh hubungannya dengan Allah. Yang kedua kata beliau, fa innal mauta baghtatan, karena yang namanya kematian datangnya tiba-tiba, kita nggak tahu kapan. Ketika seseorang melanggengkan amal solehnya, maka insya Allah ketika dia beramal soleh, Allah wafatkan dirinya. Tapi belum tahu, bisa jadi ketika seseorang yang naik kemudian turun, fi waqtil ihmal, ketika dia dalam keadaan lalai, Allah cabut nyawanya. Kita nggak tahu. Itu hikmah kenapa amal soleh yang langgeng walaupun sedikit itu lebih dicintai oleh Allah. Karena hubungan dengan Allah tidak pernah putus, dan mudah-mudahan kita berharap Allah Azza wa Jalla akan mewafatkan diri kita dalam keadaan husnul khatimah. Karena kita tidak tahu kapan manusia meninggal wafat, ikhwan. Di antaranya ini nih, salat malam. Karena itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala sampai mengatakan, man taraka salatal witri fahuwa rajulun su'. Barang siapa yang meninggalkan salat witir, maka dia adalah seorang yang buruk. Sunnah loh, salat sunnah ini bukan salat wajib ya. Subhanallah. Qiyamul lail, mutiara Ramadan yang kedua. Mutiara Ramadan yang ketiga, tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Tidak mengherankan ketika seseorang dalam bulan Ramadan bisa menghatamkan Al-Quranul Karim 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali hatam, bahkan lebih dari itu, nggak heran. Tapi yang mengherankan adalah ketika selesai dari bulan Ramadan, apa iya seorang muslim dan muslimah nggak bisa baca satu halaman satu hari, bukan 1 lembar, 1 halaman. Berapa banyak orang-orang yang dari pagi sampai malam, bahkan mungkin sampai pagi lagi sibuk akan dunianya, hatta baca 1 lembar 1 hari dia nggak bisa, 1 halaman 1 hari dia nggak bisa dari Al-Qurannya. Ketemu Al-Qurannya ntar ke Ramadan lagi, bagus kalau ketemu, kalau enggak. Dan itu ikhwan fillah, lihat subhanallah. Padahal kata para ulama apa? Ketika seseorang belajar dengan ulama, selesai belajar dari ulama ini, dia ingin belajar kepada ulama lain, maka gurunya ini memberikan wasiat. Ada banyak wasiatnya, diantaranya apa? Jangan pernah engkau meninggalkan membaca Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena kemudahan urusanmu ditentukan dengan banyak dan sedikitnya engkau baca Al-Quranul Karim. Subhanallah. Antum bisa tes kalau nggak percaya. Kemudahan dan kesulitan ketika kita punya urusan itu ternyata dari Al-Quranul Karim. Dan kata ulama ini, kata muridnya ini, aku praktekkan dan benar itu terjadi. Ketika aku banyak baca Al-Quran, maka seperti hafalan itu gampang masuk ke dirinya. Ini orang yang bergelut dengan setiap harinya sama ilmu agama loh. Setiap harinya mungkin baca kitab gundul, menyiapkan kajian seperti seorang dai, tapi kalau dia 1 hari nggak baca Quran, kering hatinya. Apalagi orang yang bergelut setiap harinya dengan dunia. Kalamullah, ikhwan, firman Allah tabaraka wa taala. Karena itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina." Seandainya hati kita suci, bersih, enggak ada penyakitnya nih, enggak mungkin pernah puas dari Al-Qur'anul Karim. Ketika seseorang membaca Al-Qur'anul Karim mau baca terus, ketika mendengarkan Al-Qur'anul Karim mau mendengarkan terus. Seandainya hatinya suci, bersih, enggak ada penyakitnya. Kita baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pas, amin pas mejem, Masya Allah. Kalau nonton bola 2 jam, ngedipnya cuma 3 kali, pas iklan itu pula. Kalau nonton telenovela sinetron 2 jam 3 kali ngedipnya, itu juga pas iklan. Kalau baca Quran, Allahu Akbar, kayak ada jinnya banyak, luar biasa tuh, harus diruqyah kelihatannya. Enggak merasakan kenikmatan ketika baca Quran. Pertanyaan besar itu, ikhwan. Subhanallahil azim. Apa kata Ibnu Abbas? Ketika kalian membaca Al-Qur'anul Karim kemudian kalian tidak menemukan kenikmatan ketika membacanya, ketahuilah pada saat itu hatimu berpenyakit. Bagaimana caranya? Baca terus sampai kalian mendapatkan kenikmatan, kata Ibnu Abbas. Subhanallah. Mutiara Ramadan yang ketiga, membaca Al-Quran. Mutiara Ramadan yang keempat, bersedekah. Mutiara Ramadan yang keempat, bersedekah. Ketika Ramadan, Masya Allah, orang benar-benar karam, benar-benar jud, benar-benar dermawan menginfakkan hartanya. Kami di Masjid Al-Fattah itu ketika Ramadan di bawah itu, di basement itu sampai berdus-dus menggunung aqua itu, sampai air mineral. Air mineral itu sampai menggunung, luar biasa tuh. Tapi di luar Ramadan kok 1 dus aja nggak ada yang ngasih, saya bingung, Masya Allah ya. Subhanallah. Seakan-akan bersedekahnya hanya bulan Ramadan saja gitu. Di luar bulan Ramadan beratnya memasukkan 20.000 ke kotak amal itu luar biasa beratnya tuh. Masuk enggak? Enggak masuk tangannya. Tapi kalau belanja 200.000 ke mall, wow. Laki-laki terutama nih ketika Jumatan serem-serem. Kenapa? Sering bawa parang daripada bawa peci. Apa yang gambarnya parang? 1.000 masuk 1.000. Bawa peci 100.000 jarang, Masya Allah kita temukan. Padahal subhanallah, apa kata Rasulullah? Au tasaddaqta fa amdait. Harta yang kalian sedekahkan itu adalah harta kalian pada hakikatnya akan kalian terima nanti di akhirat. Harta yang Allah berikan kita di dunia sekarang nih titipan nih, ikhwan. Garis bawahi kata-kata ini nih, titipan. Ketika antum punya misalnya nih halaman yang luas, tetangga antum datang ke antum bawa mobil, Pak nitip Pak ya mobil saya 1. Oh iya silakan, 1 nggak apa-apa. Besoknya datang lagi tetangga kedua, nitip Pak ya 2, nitip Pak ya 3, 4, 5. Lama-lama antum bilang apa? Halaman saya bukan tempat titipan ya. Tapi ada satu makhluk yang sangat ajaib, luar biasa, aneh bin ajaib. Ketika diberikan titipan, maunya titipan yang banyak kepada dirinya. Ini kita nih, manusia. Allah titipkan kepada diri kita harta yang pada hakikatnya itu titipan Allah. Di dalamnya ada hak orang miskin, ada zakatnya dan lain sebagainya. Tapi kita senang dititipin sama Allah yang banyak. Padahal harta kita pada hakikatnya ketika yang kita sedekahkan, itu harta kita pada hakikatnya. Subhanallah. Itu hebatnya dunia, ikhwan. Hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Ketika seorang tidak tahu bagaimana bermuamalah dengan dunianya, maka dia akan tenggelam dengan dunianya seperti seseorang yang minum air laut. Air laut itu tidak akan bisa menghilangkan dahaganya. Yang ada adalah memberikan madarat bagi dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Abdurrahman ibn Auf ketika beliau tawaf di Baitullah, doanya satu nih, ya Allah, jangan jadikan diriku sebagai hamba-hamba yang pelit, bakhil, koret, medit, apalagi tuh. Karena Rasulullah SAW bersabda apa? Tidak mungkin bersatu dalam hati orang yang beriman antara iman dan kebakhilan. Gak mungkin. Orang mukmin gak mungkin bakhil. Gak mungkin, ikhwan. Dipertanyakan keimanannya ketika seorang mukmin bakhil, pelit sama hartanya. Lihat bagaimana Utsman bin Affan, lihat bagaimana Abdurrahman ibn Auf, lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab.
Dan juga para sahabat yang mempunyai banyak harta, Masya Allah. Adakah diri mereka yang terfitnah dengan harta mereka? Mereka menjadikan harta mereka benar-benar supaya mendapatkan surganya Allah. Harta mereka tunggangi agar bisa mengejar surganya Allah. Itu orang yang benar ya kawan. Di antaranya masalah sedekah nih, subhanallah. Berbanyak orang yang sulit untuk mengeluarkan sedekah bagi dirinya. Sunnah benar, masukan sunnah, benar sunnah. Tapi ingat, harta ini akan Allah Azza wa Jalla mintai pertanggungjawaban dua hal. Dari mana kita dapatkan dan kemana kita habiskan harta tersebut. Akan pasti Allah tanya, 1 rupiah Allah tanya. Mutiara Ramadan yang kelima, menghadiri majelis ilmu. Menghadiri majelis ilmu. Ketika dalam bulan Ramadan kita bisa datang ke masjid, menghadiri majelis ilmu, maka teruskan setelah Ramadan. Orang-orang yang haus akan majelis ilmu, dia insya Allah akan mendapatkan kenikmatan ketika dia duduk di majelis ilmu, ya kawan. Terus dia cari, dengan satu cari ke tempat yang lain, terus dia cari, karena hati ini, kawan. Ibnu Qayyim mengatakan apa? Dalam jiwa manusia ada satu ruang, yang satu ruang ini nggak mungkin bisa diisi kecuali dengan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, dengan beribadah kepada Allah. Dan itu kita cari diantara dengan menuntut ilmu, karena tidak mungkin seorang bisa beribadah dengan benar kecuali dengan ilmu. Mutiara Ramadan yang selanjutnya yang keberapa? Yang keberapa? Wah, khilaf nih, ada bilang 5, ada bilang 6 nih. 6. Melazimkan ke masjid. Melazimkan ke masjid. Kalau dalam bulan Ramadan kita bisa 5 waktu ke masjid, bahkan tarawih ke masjid, jam 2 malam ke masjid. Di luar Ramadan kayak selek sama masjid tuh. La ilaha illallah, kayak musuhan sama masjid. Saya sibuk Ustaz. Subhanallah. Bulan Ramadan ya ikhwan adalah bulan pembuktian dari dakwaan yang bohong. Bulan pembuktian dari dakwaan yang bohong. Seorang mengatakan apa? Saya sibuk nih. Bulan Ramadan bisa 5 waktu ke masjid kok. Kok bulan yang lain gak bisa? Datang ke majelis taklim, majelis ilmu, sibuk sama dunia Ustaz. Dari pagi sampai sore kerja. Bulan Ramadan bisa datang kok ke kajian ilmu. Kok bulan lain gak bisa? Bulan pembuktian dari dakwaan yang bohong. Subhanallah, benar. Sedekah begitu juga. Bulan Ramadan, Masya Allah, di luar Ramadan, set, hilang lagi tuh sedekahnya. Subhanallahilazim. Di antaranya ini nih, merutinkan, melazimkan ke masjid. Karena di antara orang yang mendapatkan naungan Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali hanya naungannya, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut kepada masjid, nikmat ketika berada di masjid. Bukan sebaliknya, ketika berada di masjid panas. Waduh, ini kacau nih, Masya Allah. Ini kelihatannya harus diruqyah, Masya Allah. Masjid panas sih diruqyah, Masya Allah ini. Mutiara Ramadan selanjutnya, berdoa dan berzikir. Rutinkan lisan kita selalu berdoa dan berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika dalam bulan Ramadan kita bisa nahan lisan kita nih. Kita tahu ketika kita mengatakan satu perkataan, yang perkataan ini ternyata bisa merusak puasa kita, kita nggak katakan, kita diem. Apa ini di luar Ramadan kita umbar lagi lisan kita tuh. Karena itu Rasul memberikan wasiat yang sangat luar biasa. Apa itu? La yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Senantiasa jadikan lisanmu itu berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan sibuk menggosipin orang, bukan sibuk menggibah orang, memfitnah orang, mengadu domba orang, berbohong, tidak. Apa kata Rasulullah ikhwan? Innar rajula la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan finnar. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang berkata dengan satu perkataan, satu kalimat, dia menganggapnya remeh satu kalimat tersebut, tapi dengan satu kalimat tersebut menjadikan dirinya masuk ke dalam neraka Allah sejauh 70 tahun perjalanan. Satu kalimat. Allahu Akbar. Lisan ya. Makanya kata Rasulullah apa? 2 lubang yang menyebabkan seorang banyak masuk neraka, al-famu wal faraj. Mulut dan kemaluan. Seorang yang bisa menjaga lisannya, Masya Allah,
maka dia insyaallah taala akan mendapatkan surga dengan mudah. Karena memang ini enggak gampang, ikhwan. Lidah tak bertulang, masyaallah. Mutiara Ramadan selanjutnya, yang keberapa tuh? Bersilaturahmi kepada saudara. Bersilaturahmi kepada saudara, kepada sanak saudara. Yang ke-9, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ke-10, mutiara Ramadan yang ke-10 adalah beramal soleh secara umum. Beramal soleh secara umum, mengejar surganya Allah tabaraka wa taala dimanapun ada kesempatan kita bisa mengejarnya. Prinsip seorang mukmin adalah tidak mau keluar keringatnya, tidak mau capek, tidak mau letih kecuali di dalamnya ada surganya Allah. Luar biasa nih kan. Gak mau capek, gak mau berletih, gak mau keluar keringatnya kecuali di dalamnya ada surga. Makanya cari di mana ada surganya Allah, cari di situ, kejar. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini nasihat yang kedua, yaitu mengistiqamahkan amal saleh dan amal saleh yang tadi itu. Dan yang macam-macam. Intinya di mana ada surganya Allah kita bisa kejar-kejar. Dan yang ketiga, nasihat ketiga setelah selesai dari Ramadan, jangan kembali 180 derajat mendurhakai Allah tabaraka wa taala setelah selesainya Ramadan. Maksudnya jangan berbalik 180 derajat setelah selesai Ramadan. Ketika Ramadan beramal saleh, Masya Allah, tapi ketika selesai Ramadan baru selesai Ramadan maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah. Jangan, sayang ya kan. Kita sudah berletih-letih, sudah capek ketika Ramadan. Jangan kita sia-siakan amal saleh yang telah kita kerjakan dalam bulan Ramadan tersebut. Kita teruskan amal saleh tersebut dan jangan kita berbalik 180 derajat mendurhakai Allah, bermaksiat kepada Allah setelah selesai Ramadan. Al-Imam Bishr Al-Hafi ditanya, "Ya Bishr, inna qauman la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan." Sesungguhnya ada suatu kaum ya Bishr, tidak mengenal Allah, tidak beribadah kepada Allah, tidak beramal saleh kecuali hanya bulan Ramadan saja. Bagaimana pendapatmu? Apa kata Bishr Al-Hafi? Bi'sal qaum la ya'rifuna Allah haqqan illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya suatu kaum adalah suatu kaum yang tidak mengenal hak-haknya Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Hak Allah berarti kewajiban kita. Seburuk-buruknya suatu kaum, kata Bishr Al-Hafi, adalah suatu kaum yang tidak mengenal haknya Allah kecuali hanya bulan Ramadan, yang tidak mengenal Allah kecuali hanya bulan Ramadan, yang tidak beribadah kepada Allah kecuali hanya bulan Ramadan, yang tidak mengejar surganya Allah kecuali hanya bulan Ramadan. Selesai Ramadan dia mengejar nerakanya Allah. Inna salihal ladzi yata'abbadu wa yajtahidu sana kullah. Sesungguhnya seorang yang saleh adalah seseorang yang beribadah dan bersungguh-sungguh dalam setahun lamanya, dimanapun kapanpun dia berada, dia mengejar surganya Allah. Dia tahu hakikat kehidupan di dunia ini, tugas utamanya tidak lain tidak bukan adalah beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Karena itu ikhwan fillah azakallah, jangan kembali 180 derajat setelah yang namanya selesai Ramadan kembali mendurhakai dan bermaksiat lagi kepada Allah tabaraka wa taala. Sayang luar biasa bagi orang-orang yang sudah berletih-letih dalam Ramadannya, kemudian setelahnya dia habiskan dengan yang namanya bermaksiat lagi kepada Allah, kembali kepada jalan syaitan, tidak kembali kepada jalan Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan materinya karena sudah sejam lebih. Silakan yang mau bertanya. Saya yang nanya atau yang nanya? Kuisnya sekarang atau nanti? Sekarang? Oh, kata panitia ada kuis nih, Masya Allah. Bukunya buat anak aja lagi nih, Masya Allah. Ada kuis dari anak yang bertanya, antum yang menjawab. Apa ya? Pertanyaannya harus susah nih supaya nggak bisa dijawab nih, Masya Allah. Tenang. Kuis yang pertama, dan cuma 2 nih bukunya nih, akhirnya pukul-pukulan terus sini-sini.
Bukunya cuma 2. Kuis yang pertama. Yang tahu gimana? Tunjuk tangan apa gimana nih? Cepet-cepetan ya. Ayo. Apa perkataan Ali bin Abi Thalib yang telah Anda sampaikan tadi? Fadhal. Baca enggak apa-apa. Baca. Tentang penerimaan. Terus Barakallahu fiik. Insyaallah. Antum yang mana nih? Fadhal, pilih. Istikharah dulu coba istikharah. Antum bingung milihnya, masyaallah tuh nih. Barakallahu. Enggak satu berarti. Yang kedua. Oh, kasih ibu-ibu benar. Yang tadi kan ada ikhwan ya, akhwat. Ngasihnya gimana terus nih jawabannya? Hah? Kalau ibu-ibu jawabnya gimana? Saya bingung dulu. Hah? Ada? Oh, ada itunya, ada speaker, ada mic-nya. Ibu-ibu, pertanyaannya apa ya? Saya bingung nanya apa, Masya Allah. Nasihat yang kedua, Bu, kata para ulama apa, Bu? Nasihat yang kedua yang telah saya sampaikan tadi setelah selesainya Ramadan. Hah? Nggak ada? Mengistiqamahkan amal saleh yang telah kita kerjakan dalam bulan Ramadan. Barakallahu fiki. Baik. Cuma 2, Anda mau kasih pertanyaan lain nggak ada, Masya Allah, cuma 2 sih. Hadiahnya nggak ada yang laptop gitu. Baik, sebentar saya tanya jawab. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan dari kita untuk menjawabnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini nggak nyambung nih kayaknya sama pembahasannya. Apa hukumnya menggunakan asuransi BPJS? Ikhwan dan akhwat sekalian, sepengetahuan ana yang ana pelajari dan ana dapatkan dari para asatidz juga yang mendalami masalah ini, di dalam BPJS itu sendiri masih ada ribanya. Kenapa? Ketika seseorang ketika seorang telat bayar, ada denda sekitar 2% di dalamnya, dan ini riba jelas. Ini riba jahiliyah namanya. Jadi seseorang ketika menggunakannya, maka lebih baik tidak menggunakannya, kecuali ini yang difatwakan oleh Dr. Erwandi Tirmizi, kecuali dalam 2 keadaan. Yang pertama, ketika dirinya sakitnya berat. Yang kedua, tidak mampu dirinya untuk membayar. Ketika dia tahu nih, misalnya sakitnya kanker atau apa, ketika dia pakai uang sendiri nggak mungkin mampu, biayanya besar. Maka kata Dr. Erwandi Tirmizi, maka silakan dipakai, dosanya bukan untuk dia, karena ini untuk kepada fuqara dan masakin. Tapi kalau cuma sakit bisul, jangan sok pakai BPJS, ikhwan. Karena ini kadang-kadang jadi dalil nih. Oh, ini boleh katanya kalau darurat. Sakit mata darurat. Ini bukan. Ingat 2 hal ini kata beliau, ketika memang untuk fuqara dan masakin, mereka tidak mampu, yang pertama, yang kedua penyakitnya berat. Yang kedua, bolehkah menggunakan parfum yang ada mengandung alkoholnya? Khilaf ulama tentang masalah ini, tapi insyaallah taala pendapat yang rajih mengatakan dibolehkan, karena alkohol, pendapat yang rajih mengatakan tidak najis. Jadi dari khilaf ini sebenarnya apakah alkohol najis atau tidak gitu. Ulama mengatakan, banyak jumhur ulama mengatakan alkohol itu najis. Tapi ulama yang lain di antara Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dan juga ulama yang lain mengatakan alkohol itu tidak najis. Yang lebih rajih pendapatnya tidak najis. Di antara dalilnya adalah ketika turun pengharaman dari khamar, maka para sahabat Nabi itu membuang khamar-khamar mereka yang ada dalam rumah mereka sampai tanah Madinah itu basah dengan khamar gitu. Tapi tidak ada dari mereka yang disebutkan riwayat yang mencuci kaki mereka. Jadi kata para ulama, dan ini yang insyaallah lebih rajihkan, sesuatu yang najis pasti haram. Najis nih pasti haram. Tapi sesuatu yang haram belum tentu najis. Alkohol tadi tuh, khamar najis, haram, tapi belum tentu
najis. Wallah itu yang lebih anak rajihkan. Itu yang lebih anak kuatkan. Ustaz, bila seseorang yang sudah duduk menuntut ilmu di majelis ilmu bertahun-tahun namun akhlaknya kepada istrinya kurang baik. Nah, ini kepada ikhwan nih. Menghajarnya asik, Masya Allah. Misal berkata kasar, apa yang salah dari dirinya Ustaz? Bukankah semakin banyak ilmu yang diterima seharusnya semakin baik akhlaknya, terlebih kepada seorang istri? Betul? 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 Wah. Tenang Bu, tenang. Saya mau ngajar yang ikhwan dulu. Apa kata Rasulullah? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, bayangkan Rasulullah mengatakan apa? Khairukum, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarga kalian, kepada istrinya. Pada keluarga di antara istri dong. Wa ana, kata Rasulullah, dan Rasulullah membanggakan ini, wa ana, dan saya khairukum li ahli, yang paling baik kepada keluargaku. Dan kepada istri jelas, di antara keluarga istri kan, anak dan istri. Maka ini subhanallahil azim ya ikhwan. Tidak boleh seseorang yang sudah duduk bertahun-tahun Masya Allah, atau mungkin barulah, nggak usah bertahun-tahun baru, kemudian dirinya tidak merubah sikap kepada istrinya, sikap kasarnya. Subhanallah. Ahlus sunnah, kata Syekhul Islam apa? Ahlus sunnah a'lamu bil haqqi wa arhamuhum bil khalqi. Seorang ahlus sunnah yang mengatakan saya ahlus sunnah, maka dia harus punya dua sifat ini. Yang pertama, a'lamuhum bil haqq, yang paling mengetahui tentang kebenaran. Nah, selalu berdalil, selalu ada dalilnya, paling tahu tentang kebenaran gitu. Yang kedua apa? Wa arhamuhum bil khalqi, dan orang yang paling kasih sayang kepada manusia. Allahu akbar, kepada makhluk. Semakin tinggi ilmunya, seharusnya menjadikan semakin lembut dirinya kepada manusia yang lain, terlebih lagi kepada anak dan istrinya. Kan itu ikhwani fiddin azakumullah, banyak yang seperti ini. Curhatan, nggak tahu curhatan yang benar atau enggak, tapi mudah-mudahan sih saya husnudzan saja, Masya Allah. Banyak ikhwan-ikhwan yang sudah belajar Masya Allah, tapi tidak bisa berlemah lembut kepada istrinya. Apa kata Rasulullah ikhwan? Ma kana rifqu fi syai'in illa zanah, wa ma nuzi'a fi syai'in illa syanah. Tidaklah kelemah lembutan Allah berikan kepada sesuatu, pasti akan menghiasi sesuatu tersebut. Dan tidaklah kelemah lembutan Allah cabut dari sesuatu tersebut, pasti akan merusak dari sesuatu tersebut. Lihat bagaimana Rasulullah SAW dengan lemah lembut kepada istrinya. Allahu Akbar. Dan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah menjadikan Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Karena itu lihat diri kita sebagai kepala keluarga nih. Di antara kewajibannya mengajarkan kepada anak dan istri kita kewajiban tentang agama, mengajarkan akhlak, adab-adab Islamiyah, berlemah lembut kepada mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, tapi ternyata Allah jadikan banyak kebaikan pada sesuatu tersebut. Bisa jadi kita membenci salah satu sifat istri kita nih, tapi jangan cuma lihat sifat buruknya, lihat sifat kebaikannya. Bisa jadi Allah jadikan sifat buruknya ini baik, banyak kebaikan bagi diri kita. Allah berfirman dalam surat Taha, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkan keluargamu untuk salat. Lihat, apa kata Allah? Wastabir, bukan wasbir. Ada kata-kata tambahan ta, huruf ta di situ. Wastabir 'alaiha, dan bersabar di atasnya. Kata para ulama, ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil ma'na. Penambahan dalam huruf itu berarti penambahan dalam penekanan dalam makna makna. Jadi bersabarnya bukan 1-2 kali, tidak. Wastabir 'alaiha, bersabar dengan sabar terus, terutama kepada kepala keluarganya. Maka kewajiban bagi kita untuk berlemah lembut kepada istri kita. Subhanallah. Kalau antum ingin termasuk golongan hamba-hamba Allah yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berlemah lembutlah kepada keluarga kalian, terutama kepada anak dan istri kalian. Wallahu taala bisa. Itu Bu, tenang Bu, sudah saya ini Bu.
Tapi yang kedua nih, saya lupa nih. Yang kedua, jangan cuma bertepuk sebelah tangan nih. Apa maksudnya? Biasanya kadang-kadang seperti itu, ternyata banyak istrinya ternyata tidak nurut kepada suaminya. Ini kacau juga. Nah, apa kata Rasulullah? Bu, wanita-wanita ini masuk surganya lebih mudah daripada laki-laki loh, Bu. Apa kata Rasulullah? Idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita setelah salat 5 waktunya, salat wajib, wa shamat syahraha, telah puasa di bulan Ramadan, puasa wajib, kemudian apa? Wa hassanat farjaha, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dirinya, wa ata'at zawjaha, fi riwayat wa ata'at ba'laha, dan nurut kepada suaminya. Apa kata Rasulullah? Udkhulil jannati min ayyi abwabin syi'ti, masuklah ke dalam kemanapun surga yang kalian kehendaki. Allahu akbar. Surga pada wanita itu lebih mudah, masya Allah. Tapi ternyata riwayat lain mengatakan apa? Ketika Rasulullah melihat surga dan neraka, apa kata Rasulullah? Yang paling aku lihat banyak di neraka adalah an-nisa, wanita. Kenapa? Mereka bukan durhaka kepada Allah dan Rasulnya, tidak. Yakfurnal ashir, di antara sebabnya karena mereka tidak bersyukur kepada nikmat yang diberikan oleh suami kepada dirinya. Ketika suaminya berbuat satu kesalahan saja, ditutup semua tuh kebaikannya. Jangan ibu-ibu sekalian, jangan wahai para akhwat, jangan. Kita ingin mendapatkan surga Allah, dan kalian wahai sangat mudah, luar biasa, sangat mudah. Karena seorang wanita di dunia ini cuma 2 pilihan nih. Yang pertama, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijali min nisa, tidaklah aku sepeninggalku fitnah yang lebih berat bagi laki-laki kecuali adanya pada wanita. Ini yang pertama, wanita pertama. Wanita yang memberikan fitnah terbesar bagi kaum laki-laki, jelas wanita yang bukan salihah. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan semuanya, dan perhiasan yang paling indah adalah wanita yang salihah. Cuma 2, para akhwat, cuma 2 nih. Sebesar-besarnya fitnah bagi laki-laki atau sebagus-bagusnya perhiasan dunia, mana yang kalian pilih? Di antara caranya adalah wa ata'at ba'laha, tunduk, nurut kepada suaminya. Selama suaminya tidak menyuruh kepada sesuatu yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya, kewajiban bagi seorang istri untuk mentaati suaminya. Allah a'lam bishawab. Ustaz, mohon diberikan kiat-kiat agar tidak ujub dalam ibadah. Agar tidak ujub dalam ibadah. Yang pertama, apa bedanya ujub sama sombong, ikhwan? Apa bedanya ujub sama sombong? Sama apa enggak? Hah? Betis. Beda tipis. Kalau sombong, kalau ujub, berbangga akan dirinya, berbangga akan amalannya, berbangga akan kelebihannya, itu ujub. Kalau sombong plus meremehkan orang lain. Jadi kalau ujub cuma berbangga kepada dirinya nih, bangga kepada amal solehnya, bangga kelebihannya, bangga kepada dirinya, tapi tidak meremehkan orang lain. Tapi kalau sombong, bangga kemudian meremehkan orang lain. Karena itu Rasulullah mendefinisikan sombong apa? Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Kibr itu, sombong itu apa? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Lihat, menolak kebenaran karena dia menganggap dirinya, iblis tuh, lihat tuh. Menolak kebenaran karena menganggap dirinya lebih dari Adam kan? Ana khairu minhu, kata iblis, saya lebih baik daripada dirinya. Allah, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Berbangga pada dirinya, menolak kebenaran akhirnya. Gara-gara bangga menolak kebenaran, kemudian meremehkan Nabi Adam. Ini sombong. Bagaimana kiatnya? Yang pertama, ingatlah bahwa diri kita dari sesuatu yang hina, diciptakan dari sesuatu yang hina. Ini yang pertama nih. Ingatlah bahwa diri kita diciptakan oleh Allah dari sesuatu yang hina, dari air mani. Selanjutnya, masih yang pertama nih, kemana-mana bawa sesuatu yang hina dalam perut kita nih, kotoran. Ketika mati akan menjadi sesuatu yang hina, bangkai. Apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita ujubkan? Ini yang pertama, dan ini luar biasa ya. Kalau benar-benar seorang bisa menanamkan pikiran ini dalam pikiran, dalam hatinya, masya Allah. Anak
dari sesuatu yang hina. Kemana-mana bawa sesuatu yang hina. Meninggal mati akan menjadi sesuatu yang hina. Apa yang ana ujubkan? Apa yang ana banggakan? Apa yang ana sombongkan? Yang kedua, ketahuilah bahwa amal saleh yang kita kerjakan pada hakikatnya atas dasar pertolongan Allah, bukan atas dasar kehebatan kita. Ketika kita bisa beramal soleh, amal soleh yang banyak, masya Allah, dan melihat orang lain tidak bisa beramal soleh, ingat, jangan timbul sifat sombong di situ, jangan timbul sifat ujub di situ. Karena pada hakikatnya amal soleh yang kita kerjakan ini tidak mungkin kita bisa kerjakan kecuali atas dasar pertolongan Allah kepada diri kita, ya ikhwan. Apa yang mau kita sombongkan? Kalau bukan Allah berikan kemudahan, hidayah, taufik bagi diri kita untuk beramal soleh, nggak mungkin kita bisa beramal soleh. Apa yang mau kita sombongkan? Yang ketiga, ingatlah bahwa manusia ini hamba yang dhaif, yang lemah. Coba antum sakit gigi, satu gigi nih, nggak mungkin antum bisa jalan ke sini nih, lemah. Apa yang mau sombongkan? Ingatlah bahwa kita nih hamba manusia, hamba yang dhaif, hamba yang lemah. Apa yang mau kita sombongkan? Dan lain sebagainya. Satu kajian nih, masya Allah, ikhwan. Kajian yang masya Allah. Apabila ada doanya, mohon diberikan. Doanya? Apa doanya, ikhwan? Anda belum pernah temukan? Hah? Ada yang tahu? Doa agar terhindar dari sombong atau ujub. Allah alam, Anda belum pernah ini. Bagaimana agar hati selalu takut 100% kepada Allah? Ini pertanyaannya satu kajian semua nih, masya Allah, subhanallah. Yang pertama, jawabannya kita harus mengenal Rabb kita. Jawaban yang pertama, tak kenal maka tak sayang. Orang yang mengenal Allah, ma'rifatullah, makanya salasatul usul, 3 landasan utama yang wajib kita ketahui. Yang paling pertama apa? Ma'rifatul Rabb, mengenal Allah, mengenal Rabb kita. Ini yang menjadikan kita faham nih, kalau kita kenal siapa Allah, maka pasti akan timbul rasa takut. Mengenal Allah. Mengenal Allah dengan apa? Lanjutannya nih yang masih yang pertama, mengenal Allah dengan nama-nama dan sifatnya yang maha indah. Dengan nama-nama dan sifatnya yang maha indah dan perbuatannya yang maha sempurna. Mengenal Allah dengan nama-nama dan sifatnya yang maha indah dan perbuatannya yang maha sempurna. Yang kedua, agar kita selalu takut kepada Allah, menuntut ilmu. Jangan lepas untuk menuntut ilmu. Jangan pernah lepas untuk menuntut ilmu. Karena seseorang tambah tinggi ilmunya dan bermanfaat ilmunya, maka insya Allah dia akan tambah takut kepada Allah. Yang ketiga, berusaha dengan sekuat tenaga mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Ilmu telah dia dapat, walaupun sedikit dia amalkan, Karena itu ketika antum datang ke majelis ilmu, bukan hanya ingin menjadikan diri antum alim akan ilmu Allah, tidak, tapi tujuan utamanya anda datang ke sana agar anda dapat ilmu dan bisa mengamalkan ilmu yang telah anda ketahui. Dengan itu Allah akan berikan kemudahan bagi kita. Yang selanjutnya, sering memikirkan tentang alam akhirat. Agar timbul takut kepada Allah, ada banyak sebenarnya, sekitar mungkin 15 lebih mungkin. Sering memikirkan tentang alam akhirat, dari al-maut, kematian, alam kubur, kemudian yaumul jaza, yaumul hisab, sirat, surga, neraka, haud, telaga dan lain sebagainya. Sering mikirkan itu tuh, sering baca tentang masalah itu. Yang selanjutnya, sering mengingat kematian. Aktsiru min dzikri hadhihi min ladzat, kata Rasulullah. Seringlah kalian mengingat pemutus penghancur kelezatan, yaitu maksudnya al-maut, kematian. Penghancur kelezatan. Yang selanjutnya, seringlah berziarah kubur. Ini khusus bagi laki-laki. Kalau perempuan nggak boleh sering, sesekali. Kalau perempuan tidak boleh sering, sesekali dibolehkan, tapi sering tidak boleh perempuan. Kalau laki-laki dibolehkan sering. Untuk apa? Tudzakirukumul akhirah, mengingat alam akhirat. Wa tudmi'ul aina, dan supaya air matanya mengucur mengalir. Wa tariqul qalbi, supaya hatinya melembut, kata Rasulullah. Ziarah kubur. Selanjutnya, selalu bersahabat dengan Al-Qur'anul Karim. Baik membacanya, menghafalnya, mentadabburinya, mengamalkan isi Al-Qur'an.
atau berpegang teguh dengan menjadikan Al-Qur'an ini hukum. Jangan pernah jauh dari Al-Qur'an, bersahabat dekat dengan Al-Qur'an Karim. Selanjutnya berkhalwat kepada Allah di tengah malam. Bangun sepertiga malam, salat tahajud. Selanjutnya berdoa kepada Allah agar Allah berikan rasa takut kepada Allah. Doa yang saya mau tanya, antum doa. Ini ada doanya nih. Nah, tadi antum tanya doa tentang ujub, saya Allah alam. Nah, ini ada nih. Apa itu? Doa agar kita diberikan rasa takut kepada Allah. Allahumma wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Aslinya doanya panjang satu doa dalam kitab Ighatsatul Lahafan Ibnu Qayyim dan disahihkan oleh Syekh Albani kita Shahihul Jami'. Aslinya doanya panjang, tapi antum boleh motong doa ini doang gitu. Karena kalau panjang-panjang antum malas ngapalinnya biasanya. Allahumma wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku memohon kepadamu khasyah, rasa takut kepadamu dalam kesendirian dan dalam keramaian. Allahumma wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Sekali lagi, Allahumma wa as'aluka khasyataka fil ghaibi, fil ghaib wasyahadah. Wasyahadah ghaib kesendirian, wasyahadah keramaian. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratuh. Apakah puasa Syawal harus dilakukan berturut-turut? Bolehkah puasa Syawal digabung dengan puasa Senin Kemis? Yang pertama jawabannya, apakah puasa Syawal harus dilakukan berturut-turut? Jawabannya tidak, tapi lebih afdal saja, lebih utama. Walaupun ini khilaf ulama, ada yang mengatakan enggak juga lebih utama. Tapi ketika lebih berturut-turut, mayoritas ulama mengatakan lebih afdal, tapi enggak harus. Boleh antum ketika puasa Syawal tanggal 2 kemarin, lanjutnya sekarang misalnya, jauh benar tapi ya tanggal 2 sekarang 25. Tidak harus turut-turut. Bolehkah puasa Syawal digabung dengan puasa Senin Kamis? Khilaf ulama masalah ini. Bolehkah niatnya digabung? Tapi insyaallah taala sunnah dengan sunnah yang lebih rajih pendapatnya boleh digabung. Yang enggak boleh puasa Syawal digabung niatnya sama qada Ramadan. Ini enggak boleh. Yang satu wajib, yang satu sunnah, enggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, kalau istri yang sering menjawab kata suami, wah, masya Allah, ini yang terus nih, masya Allah. Gimana Ustadz, durhaka itu atau gimana? Yang seperti saya bilang tadi, di antara ciri seorang wanita yang salihah wa ta'at ba'laha, dia adalah mentaati suaminya, dan diantara adalah tidak menjawab ketika suaminya mengatakan sesuatu, kecuali tadi ketika suaminya menyuruh sesuatu yang bermaksiat, melanggar perintah Allah dan Rasulnya, maka istrinya wajib mengingatkan suaminya, dan itu pun bukan dengan kata-kata yang kasar, tapi dengan kata-kata yang lembut. Intinya adalah tidak mungkin sebuah keluarga Islam yang akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah kecuali di dalamnya dibangun atas dasar ilmu. Atas dasar ilmu dia harus bangun. Karena itu seorang suami wajib berilmu apa saja kewajiban ana nih. Kewajiban ana dan hak-hak istri ana. Begitu juga seorang istri wajib berilmu apa saja kewajiban ana seorang istri dan hak-hak suami ana. Kalau seseorang tanpa dasar ilmu, nonsen, enggak mungkin, bohong besar. Keluarganya akan mendapatkan sakinah mawaddah warahmah, enggak mungkin. Enggak mungkin, makanya belajar ilmu istri dan juga suaminya belajar akan ilmu. Coba hadirkan yang namanya kelemah lembutan dalam keluarga dan lain sebagainya. Masya Allah, panjang benar nih. Ini bukan cuma panjang, bacanya bagaimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hadis dari Ibnu Majah, dari Auf bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, demi Tuhan yang diri Muhammad di tangannya, umatku kelak akan terpecah menjadi 73 firqah. Satu golongan masuk ke dalam surga dan 70 golongan firqah lainnya di neraka. Pertanyaannya ada 7. Ini bagaimana pertanyaan 7 biji, Masya Allah. Bagaimana tentang hadis ini? Ya, hadisnya sahih. Umat Rasulullah akan terpecah menjadi 73
Kemudian yang 72 masuk neraka dan 1 di surga. Apakah yang beriman bisa? Wah, saya nggak baca nih, masya Allah nih. Ilmu saya belum sampai baca ini nih, masya Allah nih. Apakah yang saya nggak apa ini? Apakah yang beriman bilang nggak tahu yang kedua nih. Bagaimana yang ketiga juga nggak baca, subhanallah ini. Kemudian yang kelima aja yang kebaca nih. Bagaimana dengan Syiah, Ahmadiyah, apalagi itu dan lain sebagainya? Apakah masuk kepada firqah? Intinya ikhwan fillah azakumullah, hadis ini sahih, hadis yang sahih dari Ibnu Majah dan sebagainya, bahwa umat Rasulullah akan terpecah menjadi 73 golongan. Tapi lihat hadis ini mengatakan ummati, kata Rasulullah, umatku, berarti masih Islam. 73 ini masih Islam gitu. Jadi maksudnya seseorang 72 yang masuk neraka tidak kekal dalam neraka semua. Tidak kekal, dan nantinya akan diangkat ke dalam surga. Jadi yang selain dari orang-orang yang bukan Islam gak masuk dalam 73 ini. Contoh Syiah Imamiyah yang ada di Iran, yang ada di Suriah, mengatakan apa? Al-Quran ini belum sempurna, Musa Fatimah nanti 3 kali lipat akan datang. Ini jelas kafir, ikhwan. Mengatakan apa? Oh, Jibril salah, harusnya wahyu kepada Ali bin Abi Thalib bukan kepada Muhammad. Ini kan kacau. Al-Quran belum sempurna, padahal Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka yang seperti ini jelas nggak masuk dalam 73 golongan. Karena ini sudah coba, Tuhannya beda, nabinya beda, kitabnya beda. Islam bukan? Selesai. Begitu juga Ahmadiyah dan lain sebagainya. Dan hadis ini mengatakan apa? Menganjurkan kepada diri kita, Rasulullah memberikan jalan keluar. Apa itu? Satu golongan yang akan masuk surga, ma ana alaihi al-yaum ashabi. Yaitu apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Jadi kewajiban bagi diri kita untuk mengikuti pemahaman, metode, cara fikir para sahabat Nabi SAW dalam beragama. Karena para sahabat Nabi adalah orang yang paling faham. Karena murid terbaik dari guru terbaik kan? Guru terbaik Rasulullah, murid terbaik para sahabat gitu. Kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk bermanhaj, bermetode, memakai pemahaman seperti pemahaman Nabi SAW. Dan ini bukan firqah. Dan seperti ini bukan firqah, tapi apa? Pemahaman, pola pikir. Nah ini yang benar. Ma ana alaihi al-yaum ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya hari itu. Maka kewajiban bagi diri kita untuk mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an. Karena para sahabat Nabi Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 100 telah dijamin surga oleh Allah tabaraka wa taala. Telah dijamin surga oleh Allah tabaraka wa taala. Karena itu bukan sekali lagi bukan masalah sekte fikir, bukan, tidak, tapi pemahaman. Kita mau ikut pemahaman siapa nih? Pola fikir, kita ikut pola fikir siapa? Karena kalau cuma Al-Qur'an dan As-Sunnah, seseorang memahami nih, contoh, antum masuk ke masjid ini ada 1000 orang. Pahami Al-Qur'an, pahami As-Sunnah sendiri-sendiri nih. Keluar pasti ada 1000 pemahaman. Betul? Betul. Tapi kalau antum nih masuk Al-Quran, As-Sunnah, pemahamannya para sahabat dan salafus saleh terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, keluar pasti sama satu. Jadi pemahaman dan pola fikirnya, nggak usah ngikut firqah ini macam-macam, tidak, nggak usah. Tapi lihat bagaimana siapa yang mengatakan qala Allah wa qala Rasul, yang keduanya ini dibalut atas dasar pemahaman dan pola fikir para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Wallahu taala a'lam bishawab. Karena sudah 5:30 lewat. Maka mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi diri anak antum sekalian, dan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah berikan ketakwaan bagi diri kita, dan Allah berikan diri kita kematian dalam kematian husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, mudah-mudahan Allah juga kumpulkan kita nanti di surga Firdaus yang tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.